Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Niatus Solihah, guru IPA di SMP Negeri 1 Waru, Sidoarjo. Saat ini saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 tahun 2023, Prodi Pendidikan IPA di Universitas Negeri Surabaya dengan nomor ujian 2023626407 untuk penilaian uji kinerja. Saya akan melakukan praktik mengajar dengan materi sistem pencernaan pada manusia, khususnya submateri kebutuhan kalori di kelas 8 dengan menerapkan model pembelajaran problem based learning. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Saya minta tolong ketua kelas untuk maju ke depan memimpin berdoa. Sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih, Pras. Boleh kembali. Ya, hari ini siapa yang enggak masuk? Kenapa nggak masuk keterangannya? Oh, izin lomba. Kita doakan semoga Revi bisa menang mewakili sekolah kita. Amin. Di sekeliling kalian, jika ada sampah, minta tolong diambil kemudian dibuang di tempatnya. Anak-anak kelasnya? Sudah. Ya. Silakan kalian perhatikan di layar LCD. Di situ ada materi tentang apa? Kebutuhan kalori. Berarti kita hari ini akan belajar tentang materi kebutuhan kalori. Sebelum kita melanjutkan, coba kalian berdiri semuanya supaya lebih. Kalian perhatikan di layar, kemudian ikuti gerakan ice breaking yang saya putarkan. Ayo yang semangat. Sudah semangat ya, silakan duduk kembali.
Sudah semangat tadi, sudah senam ice breaking? Sudah, alhamdulillah. Silakan kalian pikirkan yang kemarin kita sudah belajar tentang nutrisi pada makanan. Lah, nutrisi pada makanan itu ada kaitannya dengan yang akan kita pelajari hari ini. Tadi tentang apa? Kebutuhan kalori. Apa-apa yang kita makan itu akan menghasilkan kalori untuk melakukan apa? Aktivitas sehari-hari. Baik. Sekarang perhatikan gambar yang ada di layar LCD. Dari gambar tersebut, gambar apa itu? Gorengan. Coba dari gorengan ini ada yang mau berpendapat, boleh bertanya, boleh berpendapat. Silakan angkat tangan. Pertanyaan tentang apa? Apakah gorengan tersebut dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari? Yang kedua, ada yang tanya lagi? Siapa yang mau bertanya? Apakah makanan tersebut sehat untuk tubuh? Pertanyaan kita. Teman, kita lanjutkan pembelajaran hari ini. Nah, ini salah pertanyaan dari teman kalian tadi. Apakah makanan tersebut baik bagi tubuh kita? Kemudian, kira-kira makanan itu mencukupi tidak untuk kebutuhan sehari-hari? Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, menjelaskan kebutuhan kalori yang dibutuhkan oleh tubuh. Yang kedua, menghitung kebutuhan kalori yang dibutuhkan oleh tubuh. Yang ketiga, menganalisis menu makanan seimbang yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, nanti kalian akan ada penilaian awal kemampuan. Yang kedua, kalian nanti akan ada apa? Diskusi dan praktikum. Kemudian setelah itu diakhiri dengan ada penilaian evaluasi hasil belajar. Kemudian untuk penilaian apa saja yang akan saya ambil hari ini? Ada penilaian sikap, penilaian kinerja, dan ada penilaian produk. Dan ada penilaian pengetahuan yang dievaluasi. Jadi manfaat pembelajaran kita hari ini yaitu makanan yang kita makan sangat penting bagi kesehatan tubuh kita. Jadi kalau makan nggak boleh sembarangan, harus dipilah dan dipilih mana yang baik bagi kesehatan. Sekarang di meja kalian sudah ada scan barcode, itu untuk penilaian awal. HP-nya boleh dibuka, kalian akses internet, scan barcode yang ada di meja kalian masing-masing. Sudah? Kalau sudah, berarti HP-nya ditaruh kembali, fokus kembali ke pembelajaran. Kemarin pada saat awal pembelajaran awal tahun, itu kan kita sudah melakukan asesmen diagnostik non-kognitif untuk mengetahui gaya belajar kalian. Kalian sudah tahu gaya belajarnya apa? Audio, atau visual, atau kinestetik. Kemudian sudah dikelompokkan berdasarkan kelompoknya. Kelompok 1 audio, yang mana audio? Kelompoknya Pras. Kemudian kelompok visual, kelompoknya Ica, dan kelompoknya Lintang. Kemudian kinestetik, kelompoknya Hana, dan kelompoknya Clareta.
Silakan kalian baca untuk yang kelompok visual. Di situ sudah ada scan barcode untuk link sumber infografis. Kemudian untuk yang kelompok kinestetik, kalian cari di sekeliling kelas. Kemudian untuk kelompok yang audio, langsung lihat di video di YouTube. Ada di scan barcode sini. Oke. Ada dua, ada stunting sama obesitas. Ada stunting sama obesitas. Nah, dari video ini kalian buat pertanyaan satu anak minimal satu. Ya dua-duanya, satu yang stunting, satunya obesitas. Udah, untuk yang ini kinestetik silakan berdiri. Cari, bawa satu lembar buku, bawa bukunya. Kemudian kalian cari di sekeliling kalian. Sudah menulis rumusan masalah? Sudah dapat pertanyaan? Sudah ya? Sudah ditulis di buku tulis ya? Sudah. Nah, sekarang saya bagikan lembar kerja. Lembar kerja. Kemudian ada bahan bacaan. Kelompoknya diskusi ya, diskusi kelompok. Ini bahan bacaan. Nama lembar kerja, bahan bacaan sama ya lembar kerja. Oke. Lembar kerja dan bahan bacaan. Sudah, tadi rumusan masalahnya ditulis di sini. Ada di sini, ya. Sudah dapat semua lembar kerja sama bahan bacaan? Nah, rumusan masalah yang tadi sudah kalian tulis, kalian ambil satu atau dua permasalahan dari satu kelompok, kemudian ditulis di lembar kerjanya. Diperhatikan berapa
pakai berapa, dilihat, kemudian dicatat 40,25. Setelah itu diukur, dilihat Samen. Berat badan Steven 57 kilo. 57 kilo. Setelah itu langsung tegak. Nah, kakinya dipeki, itu sama kakinya dijepit. Badan Steven 153 cm. 103 cm. Tadi sudah melakukan percobaan semua kelompok. Sudah. Kelompok visual membuat laporannya diaplikasikan Canva. Kelompok kinestetik menuliskan di kertas. Kelompok audio membuat mini video. Dibantu temennya Awain Jonathan. Dimasukkan di sini, ditulis ya. Dihias yang bagus. Itu tempatnya. Sudah. Kelompok dua ditulis, pertanyaannya sudah ditulis ya. Ini soal, kemudian ini hasil, kesimpulannya, tabel sama nama kelompok. Oke. Ya, Steven. Nanti hasilnya juga dibacakan ya. Jadi satu misalkan Karuna berapa tingginya, kemudian apa berat badannya berapa, termasuk normal apa tidak, atau stunting atau obesitas gitu. Jadi ngomong aja langsung, diwawancarai gitu. Kayak ngomong saya berat badan sekian, termasuk ini, termasuk ini. Baru nanti kesimpulannya salah satu. Iya, masukkan video. Jadi langsung nambah di sini di video. Dia langsung ngomong saya tadi setelah di praktikum, setelah percobaan berat badan saya berapa, di berat saya berapa, saya termasuk normal, saya Nurul gini-gini, sangat gantian satu-satu, langsung masuk ke video. Ya, baru terakhir langsung kesimpulan. Ini datanya ya, diisi, nah, tampaknya ini. Sudah, terus
presentasi kelompok siapa dulu? Kelompok 2 kinestetik. Boleh maju ke depan. Nanti kelompok yang lain menanggapi ya, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3. Kita kelompok apa? 2. Kita sukanya apa? Makan. Di sini kita sebagai kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kita tentang kebutuhan kalori. Perkenalkan, nama saya Hana Chandra Kusuma, nomor absen 14 dari kelas 8C. Perkenalkan, nama saya Nafasya Badar Astri, nomor absen 22 dari kelas 8C. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Agatha Christie dari kelas 8J. Perkenalkan, nama saya Eka Akbar, kelas 8C. Perkenalkan, nama saya Materi Aci dari kelas 8C. Kita akan membacakan yang pertama adalah apa saja faktor obesitas pada remaja. Yang kedua, apa penyebab stunting, dan yang ketiga adalah cara mencegah obesitas pada remaja. Yang pertama yaitu faktor genetik, lalu faktor lingkungan, faktor jenis kelamin, dan fisiologis sosial ekonomi. Yang kedua yaitu diet ekstrim yang menyebabkan anemia. Dan yang terakhir adalah dengan melakukan pada gaya hidup sehat. Ya, yang pertama nama siswanya adalah Hana, jenis kelaminnya perempuan, berusia 13 tahun. Berat badannya 61 kg, tinggi badannya 156, jenis aktivitasnya sedang, kebutuhan kalori hariannya 2125. IMT massa tubuh adalah 25,1 dan kriterianya berlebih. Kesimpulan bahwa kita harus bisa menjaga pola makan agar tidak stunting dan obesitas. Karena dengan tubuh yang ideal akan membuat hidup sehat dan seimbang. Apakah ada pertanyaan? Apa saja faktor penyebab obesitas? Apa saja faktor penyebab obesitas? Ada siapa yang menjawab? Baik, menurut saya faktor obesitas adalah ketika kalian mengkonsumsi berlebihan makanan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok selanjutnya yang mau presentasi itu kelompok audio, kelompoknya Pra. Silakan maju ke depan. Yang lain silakan diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil mini video yang akan kami buat. Silakan disaksikan. Itu siapa yang diukur? Yang diukur adalah Steven. Kemudian Yang kedua adalah Sinta. Sinta. Jadi kesimpulan yang kami dapat adalah pada masa pertumbuhan kita harus mengatur jumlah kalori harian pada makanan kita supaya kita tidak mengalami stunting dan obesitas. Cara kita memakan makanan yang tinggi akan protein, karbohidrat, dan mineral untuk menjaga berat badan dan agar kita tidak mengalami stunting dan obesitas. Oke, untuk kelompoknya Pras Audio, silakan ada pertanyaan, satu pertanyaan dari kelompok mana? Siapa yang obesitas di kelompok kalian dan siapa yang tidak obesitas di kelompok kalian? Ya, Jadi langsung dijawab. pada kelompok kami yang mengalami obesitas adalah Rehan Kamil, sisanya ideal semua. Oh, jadi yang obesitas adalah Rehan dan yang lain Ideal. Presentasi dari kelompok kami, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Beri tepuk tangan untuk kelompoknya Pras Abium. Kelompok selanjutnya kelompok visual yang belum presentasi ya. Silakan kelompoknya siapa yang mau presentasi? Saya. Kelompoknya Sasa, boleh maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil percobaan kami. Nomor 1, nama siswa Sasa, usia 13 tahun. Jenis lelah perempuan, tinggi badan 150, berat badan 45, jenis aktivitas sedang, kebutuhan kalori harian 2020, kriteria ideal. Ica, usia 14 tahun, perempuan, tinggi badan 150, berat badan 45, jenis aktivitas sedang, kebutuhan kalori harian 2000, IMT 20, kriteria ideal. Ada Ji, usia 13 tahun, laki-laki, tinggi badan 152, berat badan 55, jenis aktivitas sedang, kebutuhan kalori harian 2200, IMT 23,8, kriteria ideal. Jadi kesimpulan dari kelompok kami adalah di era modern saat ini banyak anak yang terkena stunting dan obesitas. Tetapi bukan berarti itu hal yang negatif, karena bisa saja faktor genetik, kebutuhan tubuh, sosial ekonomi dan fisik. Demikian dari kelompok 3 ya. Apakah ada pertanyaan? Jadi pertanyaan saya adalah bagaimana cara mencegah obesitas dan stunting? Yaitu makan secukupnya dan tidak berlebihan. Sekian presentasi dari kelompok 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah presentasi semua ya anak-anak? Sudah, alhamdulillah. Nah, kelompok yang terbaik hari ini adalah kelompok berapa? Kelompok berapa? Jadi ada kelompok yang kinestetik itu kelompoknya Hana. Kemudian ada kelompoknya Pras. Sama kelompoknya siapa? Kelompoknya Ica. Beri tepuk tangan, dapat bintang banyak. Ya, sudah. Baik, untuk selanjutnya adalah kesimpulan. Siapa yang mau menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini? Hana. Kita harus menjaga pola makan dan pola hidup sehat agar tubuh kita tetap ideal. Tubuh ideal bisa membuat aktivitas kita menjadi lancar dan tubuh kita menjadi sehat. Ya, betul. Jadi supaya kita tidak kena apa? Obesitas maupun stunting. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini apa saja? Yang pertama, kebutuhan energi setiap orang itu berbeda-beda, dipengaruhi oleh beberapa faktor. Apa saja? Usia, jenis kelamin, jenis aktivitas yang dilakukan, kemudian menjaga pola makan yang baik supaya terhindar dari apa? Obesitas dan stunting. Setelah kita menyimpulkan kegiatan pembelajaran, kita ambil review materi. Yang pertama apa itu? Setiap jenis makanan yang berbeda mengandung jumlah kalori yang berbeda pula. Sebagai contoh, jumlah kalori sepiring nasi akan berbeda dengan jumlah kalori pada sepotong roti. Hal itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, mulai dari usia, jenis aktivitas, dan juga jenis kelamin. Setelah kita belajar tadi, supaya tahu peningkatan belajarnya, kalian klik scan barcode, kemudian kalian kerjakan kuis untuk evaluasi hasil belajar. Silakan di scan barcode.
Sudah selesai mengisi soalnya? Alhamdulillah. Dan sekarang untuk refleksi saya mau tanya, bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang? 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 Senang. Kemudian kira-kira bagian mana yang kalian sukai? Waktu diskusi atau praktikum atau waktu kemudian bagian mana yang paling susah? Waktu diskusi. Gimana kalian untuk meningkatkan hasil belajar dengan cara apa? Belajar lebih giat lagi. Nah, yang terakhir sebelum saya tutup pembelajaran, coba perhatikan yang di depan. Di situ ada kata-kata hiduplah seolah engkau mati besok, belajarlah seolah engkau hidup selamanya oleh Mahatma Gandhi. Jadi kalian harus selalu semangat belajar dan jangan lelah untuk belajar. Untuk besok kita akan belajar tentang sistem pencernaan pada manusia. Silakan kalian belajar di rumah. Semoga ilmunya bermanfaat jadi anak-anak yang solih dan solihah. Selalu makan yang baik, yang bergizi supaya kita terhindar dari penyakit obesitas maupun hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama anak-anak. Sampai jumpa lagi.